Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi hari yang indah ini. Untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan buat hidup kita semua. Karena itu siapkan hati kita, terutama roh kita. Supaya bukan hanya mendengar sebagai pengetahuan. Tetapi firman Allah itu mengubah hidup Anda dan saya. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, terangi hati kami supaya kami bisa mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami mau menghidupi firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami mengalami perubahan hidup ke arah Kristus. Dan supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Bentuk penyertaan Tuhan yang tidak terlihat, tetapi justru itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu damai sejahtera itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Saudara dan saya membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu ini, kita ini membutuhkan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu datang dari mana? Damai sejahtera datang dari ketika Anda dan saya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu untuk Anda memperoleh damai sejahtera, ini yang pertama yang harus kita ambil, bahwa kita harus menjadi orang yang dengan sengaja mendekat kepada Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan pun saya tahu bahwa hubungan intim saya dengan Tuhan itu adalah menjadi dasar daripada kekuatan hidup dan pelayanan saya. Saya sesibuk apapun saya selalu ingatkan diri saya untuk terus duduk di bawah kaki Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan secara pribadi. Karena disitulah maka saya bisa mengalami yang namanya ketenangan, damai sejahtera. Badai hidup bisa datang silih berganti. Ya, dalam kehidupan kita. Kita ini kalau tidak siap kita bisa stres, depresi. Tetapi selama kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan ketenangan itu akan menjadi bagian dari hidup Anda. Damai sejahtera itu memerintah atas kehidupan kita. Jadi kalau hari ini mungkin Anda lagi takut atau gentar. Yang perlu dicek adalah bukan persoalannya. Tapi yang dicek adalah apakah hari ini aku adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau tidak. Kedekatan kita dengan Tuhan itu akan melahirkan yang namanya damai sejahtera, ketenangan. Sehingga hidup kita ini menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, damai sejahtera itu datang dari Tuhan, bukan dari dunia. Jadi jangan salah. Rasa aman saudara bukan karena harta. Rasa aman kita bukan karena pendidikan. Rasa aman kita bukan karena jabatan. Bukan. Rasa aman karena Yesus ada dalam hidup kita. Karena disitulah damai sejahteranya diberikan. Dunia tidak akan pernah bisa berikan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya dari Yesus buat hidup kita. Karena itu mari kita belajar. Menyenangkan hati Tuhan itu menjadi prioritas hidup Anda dan saya. Saudara dan saya harus mengambil keputusan. Semua keputusan hidup ujungnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Dan saya percaya keputusan itu akan mendatangkan yang namanya damai sejahtera buat hidup kita. Damai sejahtera datangnya dari surga. Damai sejahtera bukan daripada dunia ini. Karena itu saudara, kalau hari ini Anda mau berkata aku mau bersukacita. Sukacita itu sama dengan Yesus ditambah 0. Ya puji Tuhan kalau Yesus ditambah, mungkin Anda hartamu banyak karena diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pangkatnya tinggi, pendidikannya tinggi, bagus. Puji Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang mungkin belum mendapat berkat, pendidikannya nggak terlalu tinggi, atau jabatannya biasa-biasa, tapi asal Yesus ada di hatimu, Anda itu akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera.
Karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Damai sejahtera itu datangnya daripada Allah. Karena itu setiap kita harus sungguh-sungguh di dalam hidup kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Semua keputusan hidup Anda adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya dari situlah damai sejahtera itu akan datang dalam hidup Anda. Amin. Lalu prinsip yang ketiga, damai sejahtera itu adalah situasi di mana dibutuhkan bukan saat Anda senang, tetapi dibutuhkan saat kita mengalami persoalan. Damai sejahtera itu adalah bentuk ketenangan ketika Anda menghadapi persoalan. Dunia tidak bisa berikan tadi poin yang kedua. Poin yang ketiga ini, damai sejahtera Tuhan berikan. Dikatakan, aku meninggalkan, akan kutinggalkan damaiku. Damai sejahteraku bagimu. Ya, damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di tengah situasi yang tidak baik buat hidup kita, bisa gak kita tetap tenang? Saya percaya damai sejahtera itu dipakai Tuhan di area itu. Karena itu kalau Anda damai karena uangnya banyak, ya itu mungkin bukan itu. Tapi damai sejahtera itu Tuhan berikan ketika Anda mengalami kegelisahan. Dipakai di situ. Makanya dekat dengan Tuhan itu membuat kita tetap kuat. Di tengah-tengah persoalan hidup Anda tetap tenang. Amin. Ada satu lukisan, ya perlombaan lukisan, melukiskan damai sejahtera itu bagaimana. Ada seorang pelukis melukis, oh damai sejahtera itu begini, dia melukis pemandangan yang indah, ya yang penuh dengan sejuk, enak begitu. Menurut dia damai itu seperti itu. Ada lagi yang bilang soal laut yang tenang, burung yang terbang, suasana damai. Dia pikir damai itu gambarnya seperti itu. Bunga-bunga di padang rumput dan lain sebagainya. Kayak tenang begitu. Tapi ada satu pelukis yang agak aneh. Dia bilang begini, damai sejahtera itu kayak apa? Angin yang ribut, angin yang kencang sekali, ombak yang kena angin dan menerpa batu, luar biasa kacau di laut yang kacau begitu, ombaknya pecah-pecah begitu, kena batu karang. Ya dilukis gitu, tapi di batu karang itu ada lubang kecil, di mana ternyata di dalam lubang itu ada seekor burung yang tertidur di situ. Dia berkata bahwa damai sejahtera itu kayak begitu. Di tengah badai hidupmu kau masih bisa tenang tertidur di situ. Itu gambar damai sejahtera karena apa? Ada perlindungan. Di tengah badai kehidupan yang menerpa, Anda tetap tenang. Karena apa? Anda merasa bahwa Anda dilindungi oleh Tuhan. Nah itu gambaran damai sejahtera. Bagaimana hidup kita tetap tenang oleh karena Tuhan menyertai kita. Kita tahu bahwa Allah beserta dengan hidup kita. Karena itu pilihlah untuk tinggal dalam damai sejahtera. Bersama dengan Tuhan Anda menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, Anda tahu bahwa damai sejahtera bukan dari dunia tetapi daripada Tuhan. Dan Anda tahu di tengah apapun yang Anda alami, Anda mengalami ketenangan karena Tuhan menyertaimu. Ini yang menjadi kunci kekuatan kekristenan. Makanya itu Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Supaya kita tetap tenang menghadapi apapun juga. Karena itu apapun situasi Anda. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Dan lihat betapa Allah ingin menguatkan hatimu. Allah ingin memberkati hidupmu. Supaya Anda tetap tenang. Bahwa di dalam Kristus ada jawaban. Mungkin hari-hari ini Anda lagi berdoa. Ya, tentang mujizat yang ingin Anda alami. Mungkin mujizat belum datang. Tapi ketika Anda berdoa tiba-tiba hatimu tenang. Itu adalah mujizat. Mujizat pertama mungkin persoalanmu belum selesai. Tapi hatimu itu menghadapi persoalan itu tetap tenang. Itu mujizat. Artinya Tuhan sebelum dia melakukan mujizat untuk persoalan yang pokok. Anda dibuat tenang oleh Tuhan. Mujizat pertama terjadi di dalam mana? Di dalam hatimu. Anda tetap tenang menghadapi kehidupanmu. Karena itu ayo hari ini jawaban doa untuk persoalan pentingmu mungkin belum datang. Tapi dekatlah dengan Tuhan. Disitulah Anda mengalami mujizat yang pertama. Yaitu apa? Hatimu mengalami ketenangan. Amin. Hatimu mengalami kekuatan. Dan itulah mujizat pertama. Maka dari mujizat pertama itu
terus nantikan akan pasti ada mujizat yang kedua, yang ketiga terjadi dalam kehidupan Anda. Tetap tenang sebab Tuhan menyertaimu. Anda tidak pernah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang terus melihat apa yang Tuhan mau. Kami tidak takut menghadapi bahaya. Kami tidak gentar menghadapi apapun. Ya Tuhan, sebab kami tahu kami dekat dengan Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu atas kami, sehingga damai sejahtera-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami, hamba berdoa supaya ketenangan daripada Allah menyertai kami. Orang-orang yang sakit, yang sementara menunggu mujizat Tuhan terjadi, biar hati kami tenang. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Yang kami tahu Tuhan menyertai kami. Terus buat hidup kami menjadi kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus biar firman Allah ini berbicara kepada Anda. Ya karena itu terus ikuti acara Kerenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya Anda akan diberkati. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate acara-acara rohani yang memberkati hidup Anda. Karena itu tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.